Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya mau membahas beberapa saham besar yang harga sahamnya mengalami penurunan. Bahkan harga saham di tahun 2025 mirip seperti harga saham di tahun 2015 atau mungkin bisa lebih rendah lagi. Saham apa saja itu? Tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Kita langsung masuk saja ke dalam nama-nama sahamnya. Saham pertama adalah saham Astra International. Saat video ini dibuat di angka 4.610. Jika kamu lihat berdasarkan grafik yang ada ini, harga saham di tahun 2025 bahkan lebih rendah dibandingkan harga saham pada akhir tahun 2015, di mana sebelumnya berada pada angka harga di atas 5 ribuan tapi kini di angka 4.160. Kemudian kita lihat dari sisi historical PBV-nya. PBV juga saat video ini dibuat di angka 0,84 kali, lebih rendah dibandingkan PBV di tahun 2015. Itu artinya dari sisi ekuitas, perusahaan menghasilkan kenaikan ekuitas sehingga meskipun dengan harga saham yang bisa dikatakan cukup mirip, tapi PBV-nya berbanding terbalik, di mana PBV yang awalnya di angka di atas 2 kali, kini hanya 0,84 kali. Kita lihat sekilas terkait informasi umum dari saham Astra International. Q1 untuk labanya tahun 2025 6,9 dan turun dibandingkan Q1 tahun 2024 dengan angka 7,4. Dari sisi rasio keuangan, gross profit marginnya 20,4% dengan net profit margin 8,3%. Net income-nya turun 7,13% secara quarter year on year dengan tawaran dividend yield 8,8%. Dari aspek harga saham selama tahun 2025 masih turun lagi 5,9%. Nah, kita masuk kepada saham kedua. Saham kedua adalah saham TLKM dengan harga 2.740 saat video ini dibuat. Harga saham saat video ini dibuat di tahun 2025 mirip seperti harga saham di akhir tahun 2015. Tapi menariknya jika kamu lihat data histori, di tahun 2015 yang awalnya harga sahamnya di bawah Rp3.000, pada tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, bahkan di atas Rp4.500. Pertanyaannya, apakah hal yang sama bisa juga terjadi di tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya? Kita lihat saja sepak terjang saham Telkom seperti apa. Mengingat kondisi di tahun 2015 itu pernah juga terjadi di tahun 2020, di mana pada saat menyentuh angka terendahnya, harga sahamnya pada beberapa saat kemudian mengalami kenaikan dan menyentuh angka di atas 4.500. Apakah pola yang sama akan terjadi di tahun 2025? Tidak ada yang mengetahui secara pasti. Dari aspek historical PBV-nya di angka 1,83, sama seperti Astra International, PBV di tahun 2025 jauh lebih rendah dibandingkan PBV tahun 2015 yang bisa menyentuh angka 3-4 kali. Dari aspek pencapaian labanya, di Q1 tahun 2025 5,8, angka ini turun dari sebelumnya 6,05 di Q1 tahun 2024. Untuk profitabilitasnya, net profit margin 15,8% dengan net income secara quarter year on year growth turun 4,01%. Tawaran dividend yield 7,7%. Di mana saat video ini dibuat di tahun 2025 pada bulan Juni, kamu bisa lihat datanya dari sisi historical dividend yang mereka pernah bagikan. Angka 212,47 ini merupakan dividen tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Bisa kamu lihat di sini untuk historical dividennya yang dibagikan perusahaan Telkom setiap tahunnya. Dari sisi harga saham selama tahun 2025, saham Telkom hanya naik 1,11%. Itu pun kenaikannya cukup tipis dibandingkan periode-periode sebelumnya. Oke, saham ketiga adalah saham BJTM. Saat video ini dibuat di angka 486 dan angka ini bisa dikatakan mirip seperti harga di tahun 2015. Nah, bagaimana dari sisi historical PBV-nya? PBV saat video ini dibuat di angka 0,58 kali dan juga merupakan PBV terendah jika dibandingkan dengan tahun 2015. Sebelumnya di atas 0,8 tapi kini hanya di angka 0,58 kali. Dari aspek kinerja keuangannya khususnya dari sisi labanya. Berhubung saham ini belum menerbitkan laporan Q1 tahun 2025 di aplikasi Stockbit saat video ini dibuat, maka kita lihat saja untuk kinerja di tahun 2024 yang ternyata mengalami penurunan secara tahunan dibandingkan 2023. Tapi jika kamu lihat di sini untuk aspek dividennya, menariknya dividen yang dibagikan di tahun 2025 ini berdasarkan kinerja tahun 2024 lebih besar dibandingkan dividen yang dibagikan di tahun 2024 berdasarkan kinerja tahun 2023.
Silakan kamu pertimbangkan apakah BJTM ini masih menarik untuk dijadikan sebagai saham dividen atau tidak. Selama tahun 2025 harganya sudah turun 10% hingga video ini dibuat. Saham berikutnya adalah saham KLBF. Saat video ini dibuat di angka 1530. Jika kamu lihat, dibandingkan tahun 2015, harganya bisa dikatakan cukup mirip. Dan untuk PBV-nya, mari coba kita bandingkan. PBV saat video ini dibuat di angka 3,05 kali. Dan angka ini lebih rendah dibandingkan PBV tahun 2015 yang bahkan pernah menyentuh angka di atas 5 kali. Itu artinya memang PBV saham KLBF ini mengalami penurunan. Tapi secara nominal, angka 3,05 ini masih lebih tinggi dibandingkan saham-saham lain yang mampu menghasilkan laba lebih besar. Di Q1 tahun 2025 labanya 1,07 triliun, memang mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika kamu lihat secara data histori, setidaknya sejak tahun 2016 hingga tahun 2025, Q1 tahun 2025 labanya yang paling besar di Q1-nya. Nah itu berarti KLBF masih menghasilkan kenaikan kinerja di tahun 2025 hingga Q1. Gross profit margin 41% dengan net profit margin 12%. Net income-nya quarter year on year growth masih naik 12,4%. Tapi sayangnya dividen yield cukup rendah dengan angka 2,3% saja yang terakhir dibagi di tahun 2025. Dari sisi harga saham selama tahun 2025 ternyata masih naik 12,5%. Saham berikutnya saham Pegas, di mana saat video ini dibuat di angka 1685. Angka ini jika dibandingkan dengan tahun 2015 masih cukup rendah. Bahkan di tahun sebelumnya sempat menyentuh angka 4000 jika kamu lihat dari grafik ini. Tapi saat video ini dibuat hanya di angka 1685. Pencapaian angka 4000 itu mungkin pernah terjadi di tahun 2015. Sehingga kita tunggu saja di tahun-tahun selanjutnya apakah Pegas mampu mencetak angka yang sama atau tidak. Dari aspek historical PBV, saat video ini dibuat di angka 0,85 kali dan sama seperti saham-saham sebelumnya, pada tahun 2015 PBV-nya juga lebih tinggi dengan angka 1,5 bahkan bisa lebih tinggi lagi. Dari aspek kinerja keuangannya, di Q1 tahun 2025 labanya 1,01 yang lebih rendah dibandingkan Q1 tahun 2024 dengan angka 1,8. Untuk rasio keuangan, gross profit margin-nya 14,5% dengan net profit margin 6,4%. Net income-nya quarter year on year growth turun 46,5%. Tapi menariknya tawaran dividen yield tinggi dengan angka 10,8%. Untuk harga saham selama tahun 2025 masih naik 5,9%. Nah dari aspek dividen saham ini memang menarik. Karena sejak tahun 2020 nominal dividen per share-nya konsisten mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. 41 di tahun 2020, 124 di tahun 2022, 141 di tahun 2023, 148 di tahun 2024, 182 di tahun 2025. Tapi sebagai catatan, mereka juga pernah absen di tahun 2021 akibat mengalami kerugian yang terjadi di tahun 2020 dengan nominal 3,8 berdasarkan data yang ada ini. Oke, saham berikutnya adalah JSMR. Saat video ini dibuat di angka 3,8 kali dan angka ini lebih rendah dibandingkan harga saham di tahun 2015. Dari aspek historical PBV, JSMR di angka 0,79 kali. Sama seperti saham-saham sebelumnya, PBV saat video ini dibuat lebih rendah dibandingkan PBV di tahun 2015 yang bahkan menyentuh angka di atas 3 kali. Kita lihat dari aspek labanya. Di Q1 tahun 2025 labanya 927, naik dibandingkan Q1 tahun 2024. Bagaimana jika kita lihat data secara histori yang lebih panjang? Nah dari data ini bisa kamu temukan sejak tahun 2016 hingga tahun 2025, Q1 tahun 2025 untuk labanya merupakan angka yang paling tinggi. Sehingga semoga saja JSMR mampu meningkatkan labanya di tahun 2025 hingga Q4-nya. Tapi kembali lagi, kita tunggu saja untuk informasi secara detail dan secara realnya seperti apa. Gross profit margin 41% dengan net profit margin 14,3%. Net income-nya quarter year on year growth naik 49%, tapi sayangnya dividen yield tidak terlalu menarik dengan angka 4,1% saja. Dari sisi harga saham di tahun 2025 masih turun 12,2%. Kita lihat sekilas terkait informasi historical dividen saham JSMR ini. Kamu bisa lihat untuk informasi detailnya berikut ini. Ternyata mereka sempat absen membagikan dividen di tahun 2021 dan tahun 2022. Begitu juga dengan tahun 2019.
Tapi nominal dividen di tahun 2025 ini jauh naik signifikan dibandingkan tahun 2024. Dan saham terakhir yang ingin kita bahas adalah BBTN. Saat video ini dibuat di angka 1150 dan angka ini mirip seperti harga saham di tahun 2015. Jika kamu perhatikan, menariknya, sejak tahun 2015, 2016, 17 hingga tahun 2018, harga sahamnya melonjak sangat signifikan dari yang awalnya Rp1.000 menjadi Rp3.500. Apakah hal yang sama bisa terjadi lagi? Kita tunggu saja untuk kinerja harga saham BBTN nantinya ke depan seperti apa. Dari aspek historical PBV, saat video ini dibuat di angka 0,48 kali dan angka ini lebih rendah dibandingkan PBV di tahun 2015 dengan nominal sekitar 0,95 kali. Nah, dari 7 saham yang tadi kita bahas, menurut kamu apakah ada yang menarik? Astra International dengan PBV 0,84 kali, Telkom dengan PBV 1,8 kali, BCTM dengan PBV 0,58 kali, KLBF dengan PBV 3,05 kali, Pegas dengan PBV 0,85 kali, JSMR dengan PBV 0,79 kali, dan BBTN dengan PBV 0,48 kali. Tentunya saham-saham ini mengalami koreksi harga saham dalam jangka panjang. Tapi di sisi yang lain, apakah kamu melihat ini sebagai peluang atau memang sudah sewajarnya harga saham mengalami penurunan? Tentu saja lakukan analisa lebih mendalam sebelum mengambil keputusan. Karena ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Jika ada saham di portfolio kamu yang saat ini mengalami penurunan sangat signifikan, apa yang harus dilakukan? Apakah harus melakukan pembelian lagi atau average down? Apakah harus hold atau malah cut loss? Pada video ini saya mau menampilkan hal-hal yang sebaiknya kamu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Dan semoga hal ini bisa memberikan referensi bagi kamu agar supaya keputusan yang diambil semakin matang. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Yang pertama, seberapa yakin harganya akan naik lagi? Poin ini penting karena kamu juga harus memiliki keyakinan apakah harga yang saat ini mengalami penurunan kedepannya akan mengalami kenaikan lagi. Tentu untuk memiliki keyakinan ataupun ragu, kamu harus memiliki data dan berbagai pertimbangan. Entah itu dari aspek fundamental, entah itu dari aspek prospek ke depan dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini kita akan melihat beberapa poin pentingnya. Ini merupakan contoh kasus dari saham Bank BNI atau Bank Negara Indonesia. Seperti yang kamu lihat berdasarkan grafik harga saham ini, dulunya harga saham BNI pernah menyentuh angka Rp5.000 pada sekitaran tahun 2018, namun kemudian pada tahun 2020 saat terjadi pandemi dan krisis mengalami penurunan hingga harganya di bawah Rp2.000. Itu artinya jika dibandingkan dengan harga tertinggi sebelumnya di angka Rp5.000, terjadi penurunan yang bahkan melebihi 50% hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Jika kamu berada pada posisi saat itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan hold, buy, atau malah cut loss? Mungkin jika kita berbicara di masa sekarang akan lebih mudah karena kita tidak mengalaminya. Tapi bagi mereka yang mengalami kondisi pada saat itu, tentu akan lebih sulit untuk menentukan posisi. Jika kita lihat, untuk dari sisi PBV-nya, PBV di tahun 2018 memang BNI sudah berada pada angka yang cukup tinggi karena di atas rata-rata PBV-nya, yaitu sekitar 1,5 sampai 1,8 kali. Dan saat harga sahamnya mengalami koreksi, PBV-nya terjun bebas juga hingga menyentuh angka di bawah 0,72 kali dan berada di bawah rata-rata PBV-nya. Dari data sederhana ini saja sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa pada tahun 2018 harga saham BNI sempat dijual pada PBV yang cukup premium dan pada saat terjadinya penurunan harga saham, PBV-nya menjadi lebih murah jika dilihat dari grafik 10 tahun terakhir ini. Nah, coba kita bandingkan dengan satu saham lagi. Saya tidak akan menyebutkan nama sahamnya, tapi dari data ini kamu bisa lihat. Harga sahamnya pernah berada di angka di atas Rp1.000, namun terjun bebas hingga saat video ini dibuat tersisa di angka Rp140. Dari aspek PBV, dulunya juga masih PBV-nya cukup premium dengan angka sekitaran di atas 1 kali. Tapi PBV-nya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Bahkan pada tahun 2020 sama seperti BNI tadi, PBV-nya turun di bawah PBV rata-ratanya, yaitu di bawah 0,61 kali. Tapi sayangnya per tahun 2025 ini harga sahamnya bukan kembali naik tapi malah turun lagi hingga menyentuh PBV 0,14 kali saat video ini dibuat. Bisa kamu lihat perbedaan antara BNI dan saham kedua yang kita bahas ini.
Sebenarnya saham kedua yang kita bahas ini juga merupakan salah satu saham yang cukup terkenal di Indonesia dan cukup banyak orang yang tertarik dengan saham ini. Tapi pertanyaannya, kenapa kondisinya berbeda jauh dengan saham BNI yang pertama tadi kita bahas? Kondisinya sebenarnya sama, yaitu harga saham yang awalnya berada di atas PBV rata-rata mengalami penurunan hingga menyentuh PBV di bawah rata-ratanya pada tahun sekitaran 2020. Tapi pertanyaannya, kenapa terjadi perbedaan di sini? Harga saham BNI mengalami kenaikan lagi dan harga saham yang kedua kita bahas ini harganya di situ-situ saja atau bisa dikatakan malah mengalami sedikit penurunan dengan angka PBV yang hanya 0,14 kali. Bukankah dari aspek PBV sudah sangat menarik? Tapi pertanyaannya, kenapa harga sahamnya belum naik-naik? Nah, mungkin ada orang-orang tertentu yang justru melihat ini sebagai kesempatan. Tapi ada orang juga yang melihat ini sebagai value trap di mana harga sahamnya mengalami penurunan dengan PBV yang murah, harga sahamnya tidak naik-naik. Untuk itu saya mau mengatakan kepada kamu, semuanya tergantung kepada cara pandang dan keyakinan kamu sendiri. Apakah kamu yakin saham kedua ini bisa akan kembali naik di kemudian hari? Tentu setiap orang punya pertimbangannya dan punya keputusannya yang berbeda-beda. Bisa saja kamu yakin, bisa saja tidak yakin. Jika kamu yakin, mungkin kamu bisa hold atau bahkan averaging down. Tapi jika kamu tidak yakin, mungkin kamu bisa melakukan cut loss. Hal yang sama terjadi seperti saham BNI ini di tahun 2020. Tentu ketakutan yang dirasakan oleh pemegang saham di tahun 2020 ini tidak akan sama seperti tahun 2025 ataupun tahun 2024 saat harga sahamnya mengalami penurunan. Memang di tahun 2025 ini harga sahamnya turun, tapi tidak sesignifikan tahun 2020 jika dibandingkan dengan harga tertingginya. Dari aspek PBV juga pada tahun 2020 sudah turun sangat signifikan. Nah, itu merupakan poin pertama yang harus kamu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Poin kedua, dengan sentimen negatif yang ada, apakah kamu tetap bertahan? Ini merupakan contoh data histori dari laba BNI sepanjang beberapa tahun terakhir. Saya mau soroti untuk tahun 2020, bisa kamu lihat. Pada Q3 mereka tidak mencetak laba tapi malah mencetak kerugian dengan angka 137. Di Q4 bukannya membaik tapi malah lebih turun lagi. Ruginya membesar menjadi 1 triliun lebih. Dan itu artinya selama tahun 2020 dari Januari sampai Desember mereka hanya mencetak laba 3,2 triliun. Dari yang awalnya 15,3 triliun di tahun 2019. Dengan kondisi sentimen negatif seperti ini, apakah kamu masih yakin dengan perusahaan tersebut atau tidak? Silahkan kamu lihat lagi di portofoliomu. Saham yang kamu miliki itu labanya bagaimana? Apakah naik atau turun? Dan dengan kondisi seperti itu, apakah kamu masih mau tetap bertahan? Memang pada tahun 2020 ini, kondisi BNI bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja, di mana dengan berbagai sentimen negatif yang ada. Dan kita bisa melihat dari aspek harga sahamnya juga yang memang mengalami penurunan sangat signifikan. Apalagi PBV-nya sempat di bawah PBV 0,72 kali. Ditambah lagi dengan adanya sentimen negatif seperti saat ini, bagaimana kamu akan merasakan dan merespon dari aspek BNI ini. Dengan adanya kerugian yang dialami selama 2 kuartal berturut-turut, bukannya lebih baik malah tambah lebih besar ruginya, apakah kamu masih yakin dengan saham tersebut? Mungkin kembali lagi, jika kita melihat flashback dari masa sekarang, hal ini terkesan seperti biasa saja. Oh, ini kan saham BNI, sahamnya bagus, kita hold saja. Tapi bagaimana jika kamu berada pada posisi di tahun 2020 dan tahun 2021? Apakah kamu siap merespon hal yang sama, ataukah mungkin kamu sudah cut loss? Itu merupakan hal kedua yang harus kamu pertimbangkan. Poin ketiga, apakah ada uang tunggu yang kamu dapatkan selama proses menunggu? Tentu untuk menunggu harga saham yang mengalami penurunan di atas 50% itu kembali lagi memiliki proses yang lama. Kita lihat saja contohnya seperti saham BNI saat harga sahamnya mengalami koreksi di tahun 2020 butuh waktu yang cukup lama untuk harganya menyentuh angka di 5.000 lagi. Kita katakan mungkin sekitaran tahun 2023. Itu artinya ada butuh waktu sekitar 2-3 tahun. Bahkan pada tahun 2024 sempat mencetak all time high-nya. Nah, dari proses periode waktu tunggu itu sekitaran 2-3 tahun, apakah kamu memiliki uang tunggu yang bisa masuk kepada rekeningmu secara rutin dari tahun ke tahun? Ini penting. Kenapa? Karena meskipun angka dividennya itu kecil atau uang tunggu itu, tapi sebenarnya itu merupakan salah satu efek psikologi yang bisa membuat kamu semakin tenang dalam memiliki saham tersebut dalam jangka panjang. Setidaknya meskipun kamu belum jual sahamnya, kamu sudah memperoleh profit dari saham yang kamu beli.
kita lihat sekilas untuk historical dividen saham BNI. Nah, pada tahun 2021, angka dividen per share-nya mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal itu disebabkan karena seperti yang tadi kita bahas, laba di tahun 2020-nya mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Seperti yang kamu tahu, laba di tahun 2020 ini akan dibagikan tahun setelahnya, yaitu tahun 2021. Hal itulah yang menyebabkan kenapa dividen per share di tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, tapi di sini kamu bisa lihat, meskipun labanya mengalami penurunan, perusahaan tetap berkomitmen untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Mungkin angka dividen per share-nya itu kecil karena labanya juga kecil, tapi setidaknya di sini perusahaan tetap berkomitmen untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Poin keempat, prospek kedepannya bagaimana? Ini juga penting, setelah kamu lihat poin 1, 2, dan 3, barulah kita lihat prospeknya seperti apa. Karena pada intinya, kita harus memiliki keyakinan dari dalam dulu untuk melihat di masa depan apakah kita masih yakin dengan saham tersebut atau tidak. Jika di masa sekarang saja kita sudah tidak yakin, bagaimana kita bisa melihat masa depan? Nah, untuk poin keempat ini, prospek masa depannya merupakan salah satu hal juga yang harus kamu pertimbangkan. Karena ada juga beberapa saham yang mungkin di masa lalu itu bagus, tapi di masa sekarang juga sudah tidak bagus. Tapi sebaliknya, ada perusahaan yang mungkin di masa lalu itu terkesan tidak bagus, tapi di masa sekarang cukup menarik. Begitu juga dengan masa sekarang dan masa depan. Mungkin ada saham-saham tertentu yang saat ini terlihat bagus, tapi belum tentu di masa depan prospeknya juga bagus. Untuk itulah hal ini harus kamu pertimbangkan sebelum untuk mengambil keputusan apakah ingin hold, buy, atau cut loss. Poin kelima, bagaimana jika dalam 10 tahun ke depan harganya belum balik ke all time high-nya lagi? Nah, ini merupakan pertanyaan penting yang harus kamu jawab sebelum kamu mengambil keputusan. Karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Berapa lama harga sahamnya bisa balik lagi ke angka all time high-nya. Dan itu juga belum tentu. Mungkin saja harganya bukan naik tapi malah turun lebih dalam lagi. Dan intinya, kamu harus memiliki secondary opinion apabila kamu ingin tetap hold saham tersebut. Bagaimana jika harganya belum balik lagi ke all time high dalam 10 tahun ke depan? Nah, itulah pentingnya kenapa saya selalu menekankan tentang dividen. Kenapa? Karena hal ini menjadi uang tunggu saat kamu melakukan proses untuk menunggu saham tersebut kembali ke angka yang kamu harapkan. Contohnya seperti saham BNI. Karena pada video ini kita membahas saham BNI, jadi saya gunakan saja contoh sahamnya. Tapi ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Bisa kamu lihat di sini, untuk dividen per share BNI bisa dikatakan cukup konsisten bertumbuh dari tahun ke tahun. Sebagai informasi, mereka pernah stock split pada tahun 2023 sebanyak 1:2, sehingga untuk angka dividen per share yang berada pada kotak berwarna merah ini harus kamu bagi dua dulu agar supaya sesuai dengan angka stock splitnya. Dan dari data ini kamu bisa lihat bahwa BNI konsisten membagikan dividen setiap tahun setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini. Apalagi dengan angka dividen per share yang cukup menarik dari tahun ke tahun. Dan hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan apabila kamu ingin hold saham tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Terlepas kamu ingin mencari capital gain ataupun dividen, tapi setidaknya dalam proses kamu menunggu itu, setidaknya kamu harus memiliki uang tunggu yang kamu akan peroleh secara rutin setiap tahunnya. Dan dividen merupakan salah satu poin menarik yang bisa kamu pertimbangkan. Poin keenam, dana yang dipakai itu uang dingin atau uang panas. Nah, dari poin 1 sampai 5 kita membahas dari segi skenario dan strategi serta analisanya. Pada poin ke-6 ini kita membahas dari sumber dana yang kamu gunakan. Apakah itu uang dingin atau uang panas? Jika uang dingin atau uang yang belum akan kamu gunakan dalam waktu dekat, sebenarnya itu sah-sah saja dan itu tentunya akan lebih bagus dibandingkan itu merupakan uang panas. Karena jika yang kamu gunakan adalah uang panas atau uang yang akan segera kamu gunakan dalam beberapa waktu dekat ini, maka analisa poin 1-5 menjadi tidak relevan atau menjadi sia-sia. Karena tentu saja jika dana yang kamu gunakan adalah uang yang akan kamu pakai nantinya dalam waktu yang dekat, maka hal itu sebenarnya tidak bisa digunakan di pasar saham. Dengan kata lain, kamu terlalu meresikokan uang yang kamu miliki karena tidak ada jaminan harga sahamnya akan kembali naik pada saat kamu sudah memerlukan uang tersebut. Dan ini merupakan salah satu poin penting yang harus kamu ingat sebagai investor saham, di mana jangan pernah gunakan uang panas dalam melakukan pembelian saham. Meskipun kamu yakin 100% dengan saham tersebut, tapi kamu tidak tahu di masa depan seperti apa. Apakah harga sahamnya bisa naik atau turun? Bisa saja seperti tahun 2025 ini, kita berharap mungkin harganya naik, tapi pada kenyataannya harganya turun lebih dalam lagi.
Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.